Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Cindy Karisa dari Ilmu Ekonomi Syariah IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan uji ARDL atau Autoregressive Distributed Lag pada aplikasi eViews. Nah, di sini saya sudah ada datanya. Datanya yaitu ada harga emas, nilai tukar, minyak dunia, suku bunga, dan permintaan emas. Pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan inflasi karena ternyata inflasi stasioner di second difference. Nah, syarat untuk ARDL tidak boleh stasioner di second difference, hanya boleh stasioner di level maupun di first difference saja. Jadi tinggal kita copy saja datanya yang tanpa inflasi, lalu kita buka eViews. Frekuensinya kita ganti ke quarterly karena data tersebut quarter. Untuk start date-nya itu dimulai dari tahun 2007 hingga 2017. Lalu tinggal oke saja. Lalu kita klik ke empty group. Kita paste. Dan untuk mempermudah kita dalam mengolah data, kita mengganti variabel names-nya sesuai yang ada di spreadsheet tersebut. Jadi variabel pertama itu harga emas. Variabel kedua itu nilai tukar dolar. Variabel ketiga yaitu minyak dunia. Variabel keempat yaitu suku bunga. Dan variabel yang terakhir yaitu permintaan emas. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal, jadi pada model ARDL tidak boleh stationer di second difference, hanya di first difference maupun di level saja. Dan di sini saya akan menguji apakah kelima variabel ini stationer di mana. Lalu coba kita harga emas dulu, kita ke view unit truth test, kita coba di level ya. Nah, jadi syarat stationer yaitu apabila data tersebut F statistik harus lebih kecil dibandingkan ketiga critical value-nya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada harga emas di level ternyata dia lebih besar ya, dan probabilitas ini harus kurang dari 0,05. Ternyata harga emas di level masih belum stasioner. Coba kita di first difference. Ke unit truth test, tinggal kita ubah ke first. Nah, ternyata harga emas stasioner di first difference. Coba kita ke minyak dunia. Kita ke view unit truth test, kita coba di level, ternyata belum stasioner, kita ubah ke first difference, ternyata minyak dunia juga stasioner di first difference. Coba kalau nilai tukar rupiah dan nilai tukar dolar, kita uji coba di level, ternyata belum stasioner, kita ubah ke first difference, ternyata nilai tukar dolar juga di first difference. Lalu ke permintaan emas, kita coba ke level. Ternyata permintaan emas sudah stasioner di level ini, sudah signifikan ya. Probabilitas dan tes statistiknya juga lebih kecil dibandingkan ketiga tag critical value-nya. Lalu kita ke suku bunga. Kita coba di level. Ternyata belum stasioner, kita coba di first difference. Ternyata suku bunga juga stasioner di first difference. Jadi yang hanya stasioner di level yaitu permintaan emas saja. Nah, sebelum lanjut, penting untuk kita mengetahui variabel mana yang menjadi variabel dependen
atau variabel yang dipengaruhi, atau variabel Y, dan variabel independen, variabel yang mempengaruhi, atau variabel X. Nah, jadi variabel ini, variabel Y itu harus autoregresif. Jadi menunjukkan autoregresifnya atau AR-nya. Nah, dia itu tidak boleh kurang dari satu, jadi minimal itu harus satu AR-nya. Nah, lalu di sini aku akan menetapkan harga emas menjadi variabel Y, minyak dunia, nilai tukar dolar, permintaan emas, dan suku bunga sebagai variabel X atau variabel yang mempengaruhi harga emas. Lalu kita tinggal blok saja kelima variabel tersebut. Klik kanan, open as equation. Nah, tadi karena harga emas di first difference, kita tambahin Y. Minyak dunia juga, tambahin Y. Nilai tukar juga, tambahin Y. Nah, karena permintaan emas tadi sudah di level, jadi tidak perlu tambahin Y, suku bunga juga tambahin Y. Lalu metodenya kita ubah menjadi ARDL. Nah, di bagian sini nggak usah ada yang diubah, kita ke bagian option. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan model antara Akaike dan Swatch. Nah, kali ini saya akan menggunakan metode Akaike terlebih dahulu ya. Nah, pada model Akaike, ternyata model ARDL yang dihasilkan yaitu sebesar 13042. Nah, apakah model ini dapat digunakan? Iya, karena seperti yang tadi saya bilang, AR ini harus minimal 1. Nah, di sini udah 1 ya, yang bagian pertama ini. Lalu kita ke view, ke koefisien diagnostik, ke long run form and bound test. Nah, kita lihat ya, pada bagian sini. Nah, jadi syarat dari ARDL itu harus adanya kointegrasi. Nah, kointegrasi itu syaratnya kayak gimana sih? Jadi, F statistiknya ini harus lebih besar dari I1. Nah, di AKIK ini modelnya F statistik sudah lebih besar ya dibandingkan keempat dari I1 tersebut. Nah, tadi kan saya sudah bilang mau membandingkan antara AKIK dengan Schwarz. Lalu kita akan melihat pada model Schwarz. Nah, ternyata pada model Schwarz, model ARDL yang dihasilkan itu berbeda. Nah, yaitu modelnya ARDL 10001. Nah, apakah model ini bisa digunakan? Iya, karena pada koefisien yang pertama itu lebih dari minimal 1, nggak 0 ya. Lalu kita ke view, ke koefisien diagnostik, ke long run form and bound test. Nah, seperti yang tadi, kita harus melihat F statistiknya untuk melihat kointegrasi. Nah, ternyata pada F statistik yang menggunakan model Schwarz ini, dia juga lebih besar dibandingkan I1 F statistiknya. Yang kalau dibandingkan di tadi, kalau model Akaike itu dia F statistiknya itu 13 ya, sedangkan Schwarz ini 17. Nah, tandanya model Schwarz ini lebih baik dibandingkan model Akaike. Lalu ke koefisien diagnostik, lalu ke error correction form. Nah, bisa dilihat di sini bahwa koefisien ini harus bernilai negatif dan probabilitas harus signifikan. Nah, di sini sudah signifikan ya, sudah kurang dari 0,05. Lalu kita akan melihat jangka pendek dan jangka panjang. Kita tinggal ke view, ke koefisien diagnostik, ke long run form and bound test. Nah, pada di sini kan ada beberapa tabel ya. Jadi tabel pertama ini kita akan melihat jangka pendek. Yang conditional error correction regression ini untuk jangka pendek, sedangkan yang level equation dan ini untuk jangka panjang. Nah, pada jangka pendek, jadi harga kita harus melihat probabilitasnya. Probabilitasnya harus yang signifikan. Yang paling signifikan
Signifikan itu tandanya itu harus kurang dari 0,05. Kalau dilihat dari sini, yang signifikannya yaitu suku bunga. Jadi, pada jangka pendek, harga emas itu dipengaruhi oleh suku bunga. Nah, pada jangka panjang, ternyata tidak ada yang signifikan. Jadi, pada jangka panjang tidak ada yang mempengaruhi harga emas dari kelima variabel tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.